Bismillahirrahmanirrahim. Syafifah 15, kitab Taqwaikul Akhbar. Qala alaihi salam. Ya. Wa in kana min ahli syaqawati fa idza hadarahul mautu nazala alaihi malaikatun minas sama wa ma'ahum libasun minal adab fayajlisuna ba'idan minhu thumma yaji'u malakul mauti fayajlisu 'inda ra'sihi fayaqulu ayya ayyatuhan nafsul khabithah irji'i ila sukhtillahi ta'ala. Qala alaihi salam fatafaraqa ruhahu jasadahu fatastakhraja ruhahu min badanihi kama yastakhrijus sufutu minas sufil mablul fa idza kharajat min jasadihi la'anahu kullu syai'in laqiyahu bainas sama' wal ardh fa yasma'uhu kullu syai'in illa as-saqalain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dimaknani dari atas. Qala alaihi salam, barisan ke-12 dari atas, dari bawah. Wa in kana lan lamun ana sapa wong iku min ahli syaqawati, saking golongane ahli cilaka, wong-wong sing cilaka. Fa idza hadaruhu mongko nalikane teka ing dheweke, ing wong sapa apa al mautu kematian, nazala mongko tumurun alaihi ing atase wong iku sapa malaikatu malaikat, tumurun minas samai saking langit, wa ma'ahum lan iku sertane malaikat libasun apa penganggu pakaian, libasun utawi pakaian, minal adabi saking siksa. Jadi malaikat teko nggawa pakaian sing khusus kanggo penyiksaan. Wa yajlisuna mongko padha lungguh sapa malaikat baidan khale adoh, ngadoh minhu saking wong iku, wong sing sakarat maut. Sumaya jiku mongko nuli teko sapa malakul maut, malaikat mati. Jadi nek wong iku ahli cilaka, artine wong sing akeh dosane, sing memang ya ditakdir jadi suul khotimah, maka malaikat pada datang menemuinya tapi jauh darinya. Malaikat ini datang sambil membawakan pakaian, yang mana pakaian ini khusus untuk pakaian penyiksaan. Jadi pakaian yang mestinya nyaman dipakai, tapi kali ini justru pakaian yang kiranya untuk menyiksa. Jadi pakaian yang setiap kali dipakai akan selalu merasa tersiksa. Nah, malaikat ini duduk jauh darinya, dari orang, maksudnya tidak mendekati, dari kejauhan. Sumaya ji'u malakul maut, lalu malaikat pati datang. Berarti malaikat yang datang ini kan lain malaikat pati, lain malaikat jurupati. Malaikat pati baru datang. Fayajlisu mongko lungguh sapa malakul maut inda ra'sihi, ana ngersane sirahe wong. Fayaqulu mongko nuli dawuh ngucap, ngendikan sapa malakul maut, ya ayyatuhan nafsul khabithah ikhriji ila sukhtillahi ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, eling-eling jiwa kang kotor,
jiwa yang menjijikkan. Ikhriji metu sira ila sukhtillahi tumuju marang bendune pangeran, bendune Allah Ta'ala, murkanya Allah. Jadi kalau kemarin yang mati itu orang yang bahagia, orang yang ditakdir memang jadi selamat, maka panggilan malaikat ini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sesuai di Al-Quran itu dah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahasanya irji'i itu kembalilah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu, Tuhan yang meridhoimu dan engkau pun ridho kepada segala keputusan Tuhan. Radiyatun mardiyah, radiyah itu engkau ridho tur diridhoni, mardiyah tur diridhoni, yo ridho yo diridhoni. Itu kalau yang dipanggil nafsul mutmainnah. Kalau orangnya ini ahli maksiat, panggilannya beda. Ya ayyatuhan nafsul khabisah, wahai iling-iling, wahai jiwa yang kotor, jiwa yang menjijikkan. Khabisah itu maknanya bukan hanya jember, tapi luwih jemberi. Keluarlah kamu menuju kepada kemurkaan Allah. Nah, setelah itu ya, Nabi yang menceritakan ini lalu dawuh beliau, qala alaihi salam, Nabi bersabda. Jadi sing cerita ini kan Kanjeng Nabi itu. Fatafarraqa mongko nuli padha pisah-pisah, jadi kating plesat cara bahasa kita, berhamburan. Apa ruhuhuruhe fatafarraqa mongko pisah atau berhamburan. Apa ruhuhuruhe wong jasadahu ing jasate wong sing sekarat itu. Fatastakhriju mongko nuli amrih metu apa ruhuhuruhe wong min badani saking badane wong. Kama yastakhriju kaya oleh den amrih metu apa asufutu, maknane sufutu ki semacam cara pentol tusuk sate lah kemarin. Minaso fil mablul, saking kain halus yang basah. Jadi semacam ibaratnya ada jarum yang dicabut dari kain basah. Nah, itu proses keluarnya roh. Fa idza kharajat mongko nalikane wis metu apa roh min jasadi saking jasate wong, la'anahu mongko nglaknati ing wong apa kullu syai'in sekabehane suwiji-wiji laki kang nekani kang nemoni atau kang ketemu sapa kullu syai'in ing wong utawa kang temoni sapa wong ing kullu syai' baina samai ing dalam antarané langit wal ardi lan bumi. Fayasma'uhu mongko nuli ngrungu ing wong apa kullu syai'in saben-saben sakabehane suwiji-wiji illa saqalaini kejaba jin lan manungsa. Kayak kata-kata saqalain iku sing dimaksud iku jin dan manusia. Fayasbuduna mongko padha munggah sapa malaikat biha kelawan goroh
ila sama'id dunya maring langit dunya. Langit dunya ya langit ini, langit yang ada, langit yang kelihatan. Fa idza wasala mongko nalikane sampai sapa malaikat sing gawa biha kelawan gawa roh ila sama'id dunya maring langit bumi. Ukhliqa mongko den aku loko den kunci apa dunaha ing saliyane langit sama apa babus sama langit pintune langit payunati mongko den undang atau menyuwara semua sapa munadin wong kang nyuwara. Nada ini dari kata ngumumake, tapi dalam hal ini ada sebuah suara tapi tidak ada rupa. Iku jenenge munadin, yunadi munadin. Min kibalir rahman saking arai Gusti Allah kang Maha Rahman. Jadi nek ngene iki umpama kok dimaknani min kibalir rahman dari arah Gusti Allah, berarti Gusti Allah itu nggak arah-arah, nggak ndi ngene. Maksudnya yang tahu ini hanya malaikat, ya, yang mendengar ini juga malaikat. Kalau kita pahami letterleknya tentu akan bertentangan dengan keterangan kita di pengajian yang lain, bahwa kalamullah itu kan bila sautin wala harfin, tidak berbentuk suara dan tidak berbentuk huruf atau tidak tersusun dari huruf atau kalimat. Jadi yang tahu hanya malaikat. Kalau disebut yang mendengar malaikat, berarti nek mendengar kan ada suara. Yang didengar apa gak suara? Pokoknya sing ngerti malaikat, bener. Jadi gini, setelah roh ini keluar dari jasadnya orang yang celaka tadi, lalu malaikat membawanya ke langit. Setiap sesuatu yang ditemuinya akan selalu melaknat. Melaknat itu ya menghujat. Iki opo ampune kaya ngene iki. Mungkin dari segi bahunya, mungkin dari segi bentuknya gak genah blas. Jadi setiap malaikat yang ditemui, sesuatu yang ditemui, entah benda-benda itu saling mengeluh. Ki opo bahune kaya ngene iki. Cuma yang mendengar itu, yang tidak mendengar itu hanya manusia dan jin. Illas saqulain. Akhirnya sampailah malaikat ke langit membawa itu. Ini kan sudah 2 kali ini diceritakan. Di bab yang dulu kan menceritakan ini juga proses. Ini seakan-akan diulang-ulang terus. Jadi sampai ke sana, lalu pintu ini ditutup. Pintu langit sing pertama itu ditutup. Kemudian sampailah pada pintu langit yang selain langit ini. Gak ketok. Kemudian malaikat ini yang sebut aja kalimat mendengar, gitu kan? Mendengar suara dari Allah. Bukan kok berarti kalamullah bersuara, yang dengar malaikat aja, yang ngerti. Dawe ini rudduhu ila matja'ihi. Kembalikanlah ia di tempat tidurnya. Kon ngembalik mana? Padahal atuh suruh bawa, sekalinya suruh bawa kembali lagi. Kembalikan ke tempat tidurnya. Fayaruduna ila qabrihi,
maka malaikat pun membawanya kembali, tapi kali ini sudah di kuburan, orangnya sudah dikubur. Nah, fayatihi mongko nuli teko ing wong sapa munkarun wa nakirun, malaikat munkar nakir, bi ahwali ma kelawan gawa ewoh barang, yakunu kang ana apa ma iku minal ahwali saking pira-pira pekewo, wa aswatuha utawi pira-pira suarane malaikat loro munkar nakir iku karokti kaya dene bledek petir, wa absaruhuma utawi peningale pandangan matanya malaikat loro iku kalbarki seperti kilat. Jadi al-khatifi yang menyambar-nyambar, mata sorot matanya kayak kilat menyambar, suaranya karak guntur gemelegar, iku suarane munkar nakir. Fayukhriqanil arda, lalu keduanya tadi membedah bumi bi aniya bihima, kelawan taring keduanya. Maksudnya bukan kok malaikat terus ditaring gitu. Artinya mereka membedah bumi itu dengan begitu mudah. Bumi terbuka. Maksudnya ya kuburan ini mau. Faya jlisanihi mangkonuli lungguh karo-karone. Nglungguhaken sapa malaikat loro mau ing wong sing ning kuburan iki. Maksudnya mayat sing ning kuburan iki dilungguhne karo malaikat. Payakulani mongko nuli ngucap sapa malaikat loro lahu maring wong iku mau mayit, marrabbuka sapa pangeranmu, man iku sapa rabbuka utahe pangeranira. Payakulu mongko nuli jawab sapa wong sing di takdir cilaka iki mau, la adri, aku tidak tahu. Jadi ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia menjawab la adri, aku tidak tahu. Akhirnya fayunati, lalu ada suara lagi min janibil qabri, dari sebelah kuburnya, idribahu, pukullah mereka nganu dia. Ayat ribanihi mongko nuli mukul sapa malaikat loro ing wong iku, maka akan kelawan ing godo. Cara ngono-ngono apa ya? Ya alat untuk menyiksa, pemukul. Cara ibarat Pak Satpam ya kentese iku. Kotoran min hadidin sangka besi. Jadi pukul dari besi. Lawijtama alamun kumpul sapa al khalaiku pira-pira makhluk kulluhum biasa kan khalaik layak luha mongko orang kepeki apa sapa makhluk ing iki ma'atan wa yasta'ilu lan akhire mulat-mulat minha saking krono saking makamah apa kubure wong sing mulat-mulat apane naron genine. Jadi begitu ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, dia nggak bisa jawab. Malaikat mendapat perintah dari Allah, pukul aja. Maka malaikat pun memukulinya
dengan pakai pemukul dari besi, tongkat yang dari besi. Iku gambarane tongkat iku ya godone malaikat itu. Andaikan seluruh makhluk itu kumpul dari sitok, terus nemplek neng tongkat itu, niscaya tidak memenuhi. Artinya akeh sing panggonan kosong dari tongkat itu. Padahal sifatnya tongkat kaya ngono, kok mung disebetne wong sitok kek cilik. Kaya apa? Jadi lah nyipati godo tadi itu lawijtama al khalaiqu kulluhum lam yaqulu. Artinya jika saja makhluk itu semua berkumpul lalu bertempat di situ numpai godone iki ibarat niscaya tidak penuh. Maksudnya godone oke boleh. Nah, setelah godo itu dipukulkan akhirnya muncullah api, kubure penuh dengan api. Fayadhumuhu wa takhtalata adla'u. Lalu malaikat mengumpulkannya setelah ya tulang-tulangnya berhamburan. Summa ya'tihi nuli teko ing dheweke kepadanya sapa rajulun wong lanang qabihul wajhi kang welek rupane. Wong lanang yang pokoknya seseorang yang jungulek rupanya. Muntilur rihi tur yang bau busuk, yang busuk baunya. Fayaqulu maka laki-laki ini berkata, jazakallahu syarran. Semoga Allah membalasmu dengan kejahatan. Orang ini datang dengan muka yang buruk, bukanlah. Baunya menyengat, bau busuk, bau amis, bau badak, bau sembarang. Tiba-tiba laki-laki ini berkata, jazakallahu syarran. Semoga Allah membalasmu kejahatan. Fa wallahi ma amilta bal kunta bati'an 'anit ta'ah. Demi Allah engkau tidak pernah beramal, bahkan engkau terlalu lambat dalam taat. Wasari'an dan selalu semangat cepat fi maksiatillah dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi orang itu tadi berkata begitu, kamu kalau suruh beramal lambat, malas betul taatnya, tapi kalau untuk maksiat cepat banget, semangat kalau urusan-urusan maksiat. Nah, fayaqulu lalu bertanya sapa mayit iku mau, man anta ma ra'aitu fid dunya aswa'a minka. Siapa engkau? Aku tidak pernah melihat orang sejelek seperti kamu. Ayakulu mongko nuli jawab sapa wong lanang iki mau, ana amalu kal khabis. Tuh, aku iki lah amalmu sing jelek biyen. Aku iki lah maksiatmu biyen. Iki ya dirupakne iki saiki. Ngono. Summa yaftahu nuliden buka lahu maring wong apa babun lawang ilan nari sing tembus maring neraka. Kalau kemarin itu kalau orang baik tadi dari kuburan itu dibuka ya angin-angin, yang dimana dari angin-angin itu semilir angin-angin dari surga. Bahkan dia bisa melihat
dari celah angin-angin itu, tempatnya besok di surga. Nah, kali ini juga begitu, dibukakan pintu di kuburan, di mana dari pintu itu dia bisa melihat langsung neraka, api, bahkan panasnya sampai ke situ. Payang dulu mongko nuli weruh sapa wong, ningali sapa wong ila maq'adihi maring nggon lungguhi wong, maksude panggonane sombek pinari ing dalam neraka. Fala yazalu mongko ora mari-mari sapa wong iku kadhalika kaya mengkono-mengkono yang dulu hatta taquma sehingga jumeneng terjadi jumeneng apa as-saatu kiamat. Jadi wong iku akan selalu melihat tempatnya di mana besok dia di neraka sampai besok, karena tidak ada pandangan lagi di cara mandeng. Ya mandeng itu tadi saya sebut angin-angin tadi. Jadi di malaikat bukakan untuknya pintu yang menembus pada neraka. Sing didelok ya kuwi ya sok ben sampai hari kiamat. Weruh panggonan sok ben aku biyen sok ben transmigrasikan ke sana. Wis bisa dibayangkan. Makanya kuburan itu awalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu sebagai pintu masuk tempat-tempat atau kampung-kampung yang akan dilalui sampai kepada kampung akhirat. Jadi pertama kali kampung yang dilalui dari pintu-pintu akhirat itu kuburan. Jadi kalau di situ dia sudah celaka, maka kampung-kampung berikutnya yang akan dilalui, ibarat tempat-tempat yang akan dilalui akan lebih celaka lagi, lebih berat lagi. Wa yuqalu lan den ucapaken yuftanu den coba sapa al mukminu wong mukmin fi qabrihi ing dalam kubure mukmin sab'ata ayyamin ing dalam mangsa 7 dina. Wal kafiru uta ya dicoba sapa wong kafir arba'ina ing mangsa 40 apane yauman dinane. Iki nek wong mukmin tetap mendapatkan hiruk pikuk gitu. Ya apa semacam ahwal itu artinya ya kewe kuburan di alam kubur iku mangsa 3 dina. Mangsa 7 dina. Ya 7 hari. Dan disinilah mungkin ya alasan kenapa orang ngajen-ngajeni kok sampai 7 dina. Ya. Karena nek wong mukmin iku dicoba atau ya pokoknya mengalami kesulitan di kuburan sampai 7 hari. Sedangkan wong kafir iku sampai 40 dina. Nah, wong Islam kok sampai kadang 40 dina berarti kan? Ya mungkin ini alasannya. Ya, alasannya disinilah ketemu keterangan ini. Kenapa orang kok ngaji sampai 7 dina, 40 dina, terus sampai 100 dina. Jadi rohe wong mukmin iku dicoba mengalami kesulitan, mengalami pekewuh ning alam kubur iku mangsa 7 dina. Nek wong kafir mangsa 40 dina, 40 hari. Ya. Itu. Qala Nabi alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumul jum'ati amanahu Allah taala min fitnatil qabri. Ini barang siapa yang mati di hari Jumat, maka Allah akan mengamankan dia, memberi keamanan baginya dari fitnah kubur. Fitnah maksudnya coba kubur, siksaan kubur. Itu malam Jumat atau hari Jumatnya. Nah tentu ya yang begini ini tentu bagi orang yang beriman dan percaya itu. Ya mungkin orang yang selama ini nggak pernah
ada iman, juga enggak percaya adanya dawuh iku, mati dina Jumat. Neng kono ya padha wae. Gitu. Ketika malaikat bertugas ya kini orang celaka ya disiksa. Jadi meskipun di sini kayak man itu kan isyarah yang umum, tapi secara logika kan mestinya kan jadi tafsir itu, maksudnya di klarifikasi. Maksudnya itu ini man, barang siapa, sopo wae mati dina Jumat, maka Allah bahkan memberi aman baginya dari siksa kubur. Wa fil khabari, dan disebutkan dalam sebuah hadis, an Abi Umamah Al-Bahili, dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, idza tuwfiya ar-rajulu wa wudi'a fi qabrihi ja'a malakul maut wa qa'ada inda ra'sihi wa 'adzabahu wa darabahu darbatan wahidatan bimitraqatin lam yabqa 'adwun minhu illa qata'a wa yaltahaba qabruhu naran. Ini panjang. Jadi gini, ini hadis diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Bunyinya begini, ketika seseorang meninggal dunia, lalu diletakkan di liang kuburnya, maka datanglah malaikat maut, duduk di samping, di arah kepalanya. Malaikat ini menyiksanya, memukulinya dengan sekali pukul ya, dengan palu, maka tidak ada tersisa satupun anggota badannya kecuali remuk. Pokoknya seluruh anggotanya remuk. Wayal tahaba, dan menyala, membara. Itu lahab itu dari kata ya, lial tahaba itu lahab. Jadi maknanya geni tapi sing mulat-mulat, yang membara. Wayal tahaba, dan jadi membara apa qabruhu, kubure man. Apa nih sing membara? Naron, geni. Jadi kembali geni membara. Summa yaqulu, lalu berkata sopo malaikat tadi. Ini ceritanya wis padha karo dhuwur malah. Kum biidnillah, bangkitlah, bangunlah kamu dengan izin Allah. Fa'idan huwa qa'ada mustawiyan syakhan yasma. Tiba-tiba orang ini dengan izin Allah benar-benar bangkit, bangun. Ya, bangun sambil jejak, ya, tegak. Nah, sambil teriak menjerit sejadi-jadinya, sampai jeritan itu didengar oleh makhluk yang di langit maupun di bumi yang mendengar. Ilal jin wal insi. Kalau di atas tadi ilas sakolen, ya. Sekarang di sini disebutkan ilal jinna wal insa, kecuali jin dan manusia yang tidak mendengar. Jadi masuk hewan apa saja mendengar, tumbuh-tumbuhan mendengar jeritan ini, teriakan ini. Yaqulu, berkata, dia berkata lil malaki, kepada malaikat, lima fa'alta hadza, kenapa kamu tiba-tiba memukulku? Walam tu'adzibni waqad kuntu aqimus shalah, padahal aku enggak pernah mendapat siksaan seperti ini, padahal aku punya sholat. Faqad kuntu aqimus shalah, aku juga melakukan sholat. Wa uqdatis zakat, aku juga membayar zakat. Wa asumu syahr Ramadan, dan aku juga puasa Ramadan. Kenapa siksa yang ini? Fayaqulu, lalu menjawab sapa malaikat,
u'adzibuka bi annaka mararta yawman bi madlumin wa huwa yastaghisu bika falam tahushu wa shallaita yawman wa lam tatanazzah min baulika. Ini alasannya ya. Jawaban malaikat, kenapa kok tiba-tiba dia langsung menggebukinya tadi. Padahal dia orang sholat, rajin sholat, puasanya rajin, zakat juga dibayar. Gitu. Alasannya malaikat begini, aku menyiksamu karena alasan suatu saat, suatu hari engkau melewati orang yang teraniaya. Ada orang yang teraniaya, engkau tahu di mana orang itu benar-benar minta bantuanmu, tapi kamu tidak membantunya, tidak menolongnya. Ini satu alasannya. Gak mau menolong orang yang teraniaya. Yang kedua alasan malaikat, wa sholaita yauman wa lam tatanazzah. Kamu suatu hari melakukan sholat tapi tidak suci. Kamu kencing tidak bebersih. Ini alasannya. Nah, makanya ada tadi iki alasannya malaikat menggebuki wong. Padahal wongnya sholat. Terus fabana, maka jadilah jelas, nyata. Bihadal khabari, dengan hadis ini, bahwa anna nasratal mazlumi wajibatun, bahwa sesungguhnya menolong orang yang teraniaya iku wajibatun, sangat wajib. Ingat-ingat ini. Dari hadis ini jelas, keterangannya jelas bahwa menolong orang yang teraniaya itu wajib. Kama ruya kaya sebagaimana diceritakan oleh Nabi dari Kanjeng Nabi alaihi salam, man ra'a madluman fastaghasa bihi wa lam yaghussu duriba fi qabrihi mi'ata sautin minan nar. Iki hadisnya. Nabi bersabda, ini hadis diriwayatkan, barang siapa melihat orang yang teraniaya, dia tidak mau menolongnya, padahal orang ini minta tolong, ya, minta tolong, dan dia tidak mau menolongnya, maka besok dia disiksa. Maksudnya dia yang diminta tolong ini tadi, dia yang melihat kedoliman ini, besok di kuburnya dia disiksa oleh malaikat, dipukuli malaikat hingga 100 kali cambukan, mi'atas sautin, cambuk, dipukul, dicambuk sampai 100 kali. Ini gara-gara apa? Gak mau nulung wong. Padahal wong benar-benar minta pertolongan. Artinya wong sing didolimi lho ya, orang yang teraniaya. Nek wong iki gak teraniaya, mula-mula teko njaluk tulung, terserah. Tulung ya be. Warwaya lan ceritakan dari Nabi dari Kanjeng Nabi alaihi salam, arba'atu nafarin. Ada 3 kelompok. Yakti datang bihi dengan mereka, yakti teko bihim tetemune arba'ut nafarin yang sapa Allah Gusti Allah yaumul qiyamati ala manabirin, dari beberapa mimbar, min nurin, dari nur, yang tercipta dari nur, wa yudkhiluhum fi rahmatihi. Jadi gini, ini cerita hadis. Besok ada 3 kelompok orang yang dimana Allah mendatangi mereka. Justru maksudnya bukan Allah tunuk-tunuk, enggak, maksudnya mereka itu bertemu Allah, ya, lalu
ditempatkan di sebuah mimbar. Manabir ini mimbar. Di mana mimbar ini dari nur cahaya. Ini kelompok 4, moro-moro di atas cahaya dia. Nah, Allah memasukkan dia pada rahmatnya. Akhirnya diliputi rahmat Allah. Nah, lalu ditanyakan kepada Rasulullah, man haula'i ya Rasulullah, siapa 4 golongan orang ini ya Rasul? Faqala alaihi salam, maka Nabi pun bersabda menjawabnya, yaitu siji, man asba'a ja'ian, siji, orang yang membuat wareg wong sing luwe, gitu kan? Artinya wong sing sedekah, orang yang mengenyangkan orang yang sedang lapar, artinya memberi makan. Siji. Yang kedua, au jahaza ghasyan. Jahaza ini maknanya apa? Membunuh ya, dalam peperangan fisabilillah. Fisabilillah. Jadi orang yang memang perang fisabilillah. Au aana dhaifan, nomor 3. Atau orang yang menolong orang yang lemah. Aana dhaifan, dhaif, dia menolong orang yang lemah. Ini golongan-golongan ini nanti yang masuk pada rahmat Allah. Terus au aghasa malhufan, atau orang yang menolong orang yang teraniaya. Jadi ada 2 istilah menolong ini. Aghosa dengan a'ana. A'ana maknanya juga menolong, aghosa maknanya juga menolong. Tapi ini a'ana ini menolong kepada orang yang lemah, entah itu lemah fisiknya, atau lemah agionya, atau lemah ekonominya, atau lemah pendidikannya. Pokoknya lemah. Apa yang dia butuhkan dia bantu. Nah, ini salah satu golongan yang dimasukkan dalam rahmat Allah. Nanti ditempatkan di surga, di mana tempatnya itu paling tinggi. Mimbar itu tinggi, manabir itu mimbar, di mana mimbar itu tercipta dari nur cahaya. Dan kamu bisa bayangkan, wong mlaku kok gak pet apa-apa, karena dia dicahaya terus. Terus jadi yang nomor 3, orang yang menolong, membantu orang yang lemah. Kemudian golongan yang keempat, orang yang menolong dan membantu orang yang teraniaya. Jadi 4-empatnya ini memungkinkan kita untuk bisa berbuat. 1, memberi makan orang yang lapar. 2, membunuh di dalam berperang membela agama Allah. Kalau ini mungkin nilainya nggak bisa kita dapat. Yang ketiga, keempat ini bisa menolong orang yang lemah, menolong orang yang teraniaya. Ini golongan ini nanti langsung masuk rahmat. Warwaya, dan diceritakan Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ta'ala, annahu qala, bahwa Nabi pernah bersabda, idza wudi'al mayyitu fil qabri wa uhilat turabu alaihi yaqulu ahlahu wa aulatu wa sayyidah wa syarifah. Nah, ini cara ngono wong apa ya, bukan menghujat, apa ya, wong sambat. Jadi gini, ketika mayit telah diletakkan di dalam kubur, lalu diguruk atau dituangkan tanah sedikit ditimbunkan, nah, maka keluarganya pada menyebutnya, omone iku sing mati bapak ya, oh abah
nek si mati anak yo aula. Dia pun berkata begitu, wahai anakku, wahai istriku, wahai saudaraku. Akhirnya malaikat pun ikut nyambung. Fayaqul malak al-muwakkalukan yang dipasrai menangani dia. Atas ma'uma yaqulun, wah, yang kurungu berapa ya? Jadi nek mayit kubur nek Gusti ajaran ngono, anak keluargane sing nangis, anak sing istrine nangis, pokoke. Jadi sahabatnya ditrungokne. Kurungu berapa sahabatnya? Padha nyeluki kowe kan. Malaikat pun juga begitu. Dengar enggak? Atas ma'uma yaqulun, apakah kau mendengar ma yaqulun terhadap apa yang mereka ucapkan? Fayaqulu, mereka orang ini langsung jawab na'am. Ya, krungu malaikat. Fayaqulu anta kunta syarifan. Apa kowe penemu ning dunya dadi mulya? Fayaqulul abdu, maka hamba ini, hamba yang dimaksud ya mayit sini kubur kuwi. Hum yaquluna dzalika ya laitahu yaskutuna wa yadha'ul qabr. Jadi gini, apa benar kowe biyen wong mulya? Apa benar biyen wong terhormat? Mereka pada mengatakan begitu. Ini malaikat yang seorang itu mengatakan itu sambil mendikte. Itu mereka pada mengatakan kamu orang yang terhormat, orang yang benar begitu. Akhirnya menangkap. Fayadha'uhul qabru fataktalata atlu. Maka setelah itu kuburan menghempitnya. Tanah kanan kiri menyempit, ya, mencepitnya sampailah hancur tulang belulang. Fatah talato adla'u, tulang belulangnya hamburan, tersempit kuburan. Wa yunati fi qabrihi, lalu ada suara di dalam kuburnya. Wa azima wa adzalla maqama wa natamata. Ini apa ya, ungkapan yang meratap, bahasa meratap. Suara ini bahasanya enggak bisa diartikan wa udzamah apa ya, oh dahsyatnya, oh hinanya tempat ini, oh menyesal kiranya, tempat penyesalan. Akhirnya malaikat pun semakin mempersulit pertanyaan. Wa a'nafa su'alahu, semakin dipersulit pertanyaannya. Kata tadkhula, sehingga masuk apa awalul lailati Jum'atin, malam awalnya malam Jumat, min Rajab, dari bulan Rajab. Ini ada keterangan yang mungkin sampai mengarah kepada bulan Rajab ini. Pas ini bentar lagi kan bulan Rajab. Min amihi, dari tahunnya dia itu. Maksudnya sampailah keadaan mayit di kubur itu ya begitu seterusnya, ya, hingga masuk pada hari Jumat di awal bulan Rajab. Artinya Jumat pertama bulan Rajab. Nah, itu maksudnya dulunya bukan dia melakukan itu. Fayaqulullahu ta'ala, lalu berfirman Allah Ta'ala, ushidukum ya malaikati, aku membuat saksi buat kalian, wahai malaikat, ini ghafartu lahu sayyiati, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya, dosa orang yang berarti, wa mahautu khotoyahu, dan aku hapus semua kesalahan orang ini. Alasannya apa Allah? Bi ihyaihi hadzal lail,
sebab ia pernah menghidupkan malam itu. Malam ini, hadhil lail, malam Jumat pertama bulan Rajab. Ingat-ingat itu. Nah, itu. Ini sebetulnya kan nggak ada hubungannya kalau keterangan konteks kita. Tapi karena itu hubungannya kalau siksa kubur, sehingga keterangan fadilah Rajab itu disampaikan di sini. Artinya dari keterangan ini bisa kita tarik pelajaran. Oh, berarti malam hari Jumat pertama di bulan Rajab itu fadilahnya besar, termasuk untuk menyelamatkan siksa kubur. Bahkan ini bukan hanya selamat dari kubur, Allah mengampuni dosa-dosanya dan menghapusnya. Dihapus dosanya dan diampuni dosanya. Maksudnya menghidupkan malam itu dengan banyak ibadah, melek, tapi mulai ibadah. Entah itu baca Quran, entah itu sholat, entah itu dzikir, entah itu taktimul Quran. Ini malam Jumat pertama di bulan Rajab. Artinya gini, mungkin orang ini dulu waktu masih hidupnya dia pernah menghormat malam itu, hari Jumat pertama dari bulan Rajab. Malamnya dia beribadah, siangnya berpuasa. Tapi yang siangnya nggak ada tuntunan di sini ya, karena tidak ada terangan puasa di hari Jumat khusus. Jumat tidak mulai. Jadi ini masih menerangkan sekitar proses malaikat mencabut nyawa seseorang, mulai dari orang yang beruntung hingga orang yang celaka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadisu asyar, bab yang ke sadis asyar, bab yang ke-16, iku fi dzikril malaki, ing dalam nutur malaikat, allati ya malaikat, yadkhulu kang mlebu sapa malaikat al-qabra ing kuburan, qabla munkarin wa nakirin, ing dalam sedurunge munkar nakir. Ternyata gini, sebelum munkar nakir tiba, ternyata ada terlebih dahulu seorang malaikat masuk kuburan. Sebelum malaikat munkar nakir kata. Nah, ini diriwayatkan gitu. Ruwiya dan ceritakan an Abdullah bin Salam, dari Abdullah bin Salam. Ini yadkhulu masuk sapa ini yadkhulu masuk al mayita ing mayit sapa malakun malaikat qabla ayadkhula ing dalam sudrune yen to masuk sapa munkarun wa nakirun malaikat munkar nakir. Ya talak lau kang apa ya, kang kebak, ya talak lau kang cemlorot apa wajuhu wajahe malaikat iki mau kasamsi kaya dene srengenge. Ismuhu utawi jenenge malakan malaikat iku rumanu malaikat ruman. Diling-ling, malaikat yang menemui mayit dikubur sebelum munkar nakir namanya malaikat ruman. Nah, malaikat ruman. Yadkhulu mlebu sapa malaikat ruman masuk alal mayiti terhadap mayit, summa yaq'udu lalu duduk dia, fayaqulu dan berkata lahu kepada mayit,
uktub ma amilta min hasanatin wa min sayyi'atin. Malaikat ini berkata kepada mayit di kubur itu, tulislah amalmu, baik yang amal baik maupun amal buruk. Jadi malaikat ini malah bertugas kuwi, malaikat Roman. Fayaqulu, lalu berkata sapa mayit ki mau lahu kepada malaikat tadi, bi ayyi syai'in aktubu, aku tidak bisa nulis, kayak apa, dengan apa aku harus menulis. Aina qalami wa midati wa dawati, di mana kolamku, penaku mana, di mana tintaku, di mana bukuku, aku nggak bawa apa-apa ini, bagaimana aku menulis. Fayaqulu, maka berkata sebuah malaikat lahu kepadanya, rikuka, lidahmu apa ludahmu, iku mitmadatuka, sebagai tintamu, wa qalamuka, sedangkan penamu, iku usbu'uka, apa jari-jarimu. Jadi yang lisan apa ludah sebagai mangsine tintanya, terus jari tangan sebagai propene. Ini enggak usah dibayang nih, kalau mus mati mosok jadi itu. Ini kan prosesnya kemarin kan begitu. Setelah roh itu keluar meninggalkan jasadnya, kemudian jasad diupokoro mestine yang didusi, dikapani, lalu dikubur. Sementara perjalanan roh ini dibawa malaikat menuju sowan kepada Allah. Di sana juga mendapatkan beberapa pengalaman. Bahkan malaikat yang membawa ini tidak serta-merta mendapati kemudahan. Mereka juga kadang dihadang oleh petugas, dihadang lagi oleh petugas penjaga langit, itu sampai ke hadratillah, ternyata bukannya diterima oleh Allah, tapi malah dikon balik. Ini loh, kembalikan roh tersebut kepada jasadnya sejenak untuk keperluan pertanyaan munkar nakir. Nah di sini dikembalikan roh ini, para ulama ada yang berbeda pendapat. Ada yang dikembalikan itu secara sempurna, berarti wong koyo urip tenanan, urip maneh tenanan. Ada pula yang dikembalikan itu sebagian, jadi hanya ingatan dan anu aja. Nah jadi yo nyawane tok, gerakannya ini enggak ada, karena hanya untuk pertanyaan munkar nakir. Benar. Jadi jangan dibayangkan, ya kok malaikat suruh nulis apa seluruh amal yang pernah dilakukan, baik amal yang baik maupun amal yang jelek. Karena nggak bawa apa-apa. Dia bertanya, aku nulis dengan apa? Pulpen nggak ada, mangsi pena nggak ada, buku nggak ada. Gitu kan? Akhirnya malaikat mengatakan begitu, sudah, mangsimu, penamu apa tintamu adalah air ludahmu, terus jarimu itu yang pakai pulpen. Fayaqulu, lalu berkata pula itu mayit, ana aisya'in aktubu walaysa li sakhifah, aku nulis dengan apa sementara aku nggak punya buku. Mungkin ya oke, tanganku, jariku sebagai pena, ludahku sebagai tinta, lalu aku nulis di mana, aku harus nulis di mana, aku nggak punya buku. Lalu Kanjeng Nabi ngendikan, ini saya ceritakan kan, ini hadis kan, qala alaihi salam, Nabi lalu bersabda,
fayaqta'u min kafanihi qit'atan fayanawalahu. Jadi malaikat Ruman tadi menyobek kain kafannya sedikit lalu diberikannya kepada mayit ini. Fayaqulu, dan dia berkata, hadhihi sakhifat, inilah lembaran yang perlu kamu tulis. Jadi menyobek kain kafannya itu lalu diberikan kepadanya sambil berkata, ini kertasmu, tulis di sini. Iya, kira. Fa'aktubu fayaktubu, faktub, maka tulis saja. Fayaktubu ma'amila fid dunya min khairin fa idza balagha sayi'atan istakhya min. Jadi dia dengan semangat nulis buku amal baik. Obian poso Ramadan tutup aku, sholat 5 waktu hari-hari tutup, alhamdulillah, jamaah tekun. Kok enak nulis keapiane semangat terus eling kabeh deh. Begitu giliran dia mau suruh nulis amal buruknya, malu-malu dia. Oh, dulu pernah nolong, dulu pernah ninggal sholat, dulu pernah ngapusi wong, apa yang ditulis wisin, nulis amale dhewe isin. Malaikat pun berkata, lima la tastakhi min khalikika khasa amaltaha fid dunya khaisu amaltaha fid dunya wa tastakhi minni al-an. Jadi kenapa kamu tidak malu kepada penciptamu ketika kamu mengamalkan itu di dunia? Kok sekarang kamu merasa malu kepadaku? Dulu kamu waktu melakukan maksiat, apa enggak malu dengan Allah? Kok sekarang kamu malu kepada? Akhirnya malaikat mengangkat, fayarfa'ul malaku umudan fayadrabu. Malaikat mengangkat godone mana? Yepukne diel. Akhirnya fayaqulul abdu irfa'anni. Tolong, jangan kau lakukan itu. Irfa'an itu angkatlah godomu, ani dariku, hatta aktubuha, sehingga aku bisa menulisnya. Akhirnya dia pun menulis. Wa yaktubu fiha jami'a hasanatihi wa sayyiatihi. Maka ia menulis seluruh amal baiknya termasuk amal buruknya, ditulis semua. Summa ya'muruhu ayyudwiyaha, lalu malaikat memerintahkannya agar melipatnya. Wa yakhtamuha, dan memberi stempel. Kalau begitu kasih stempel. Tuh, bertanya lagi, setelah dilipat lalu suruh beri stempel, dia bertanya, bi ayyi syai'in akhtumuha, dengan apa aku harus memberi stempelnya, memberinya stempel? Walaysa ma'i khatam, sedangkan aku enggak bawa stempel. Fayaqulu ikhtimha bi dhufrika. Malaikat Ruman tadi mengatakan gitu, kasih itu stempel dengan kukumu. Stempelnya lebih dikuwak, kalau nguwak ning kukumu. Akhirnya bayar tamuha bidofni. Akhirnya dia kasih tanda stempel itu dengan pakai kukunya. Setelah itu wa ya'alliquha fi unuqihi ila yaumil qiyamah. Malaikat lalu menggantungkan tulisan itu di lehernya hingga sampai besok hari kiamat. Ini yang bertugas siapa? Malaikat Ruman. Nanti di hari kiamat malaikat beda lagi yang bertugas. Jadi sekian banyak petugas-petugas yang diperintah Allah. Ya. Jadi nanti begitu bangkit dari alam kubur, ini masih gantung di leher tulisannya. Saya tulis di dewi. Ya, tulisan amal baiknya dan amal buruknya. Jadi nanti malaikat yang bertugas menunggu ini enggak kesulitan karena sudah ada tulisan, ada
kain itu tadi, kertas, kain, kapan yang ada tulisan amalnya dia. Jadi begitulah ceritanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa tukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura summa yadkhulu ba'da dhalika. Iki ayatnya kan. Summa yadkhulu nuli masuk ba'da dhalika, setelah itu, setelah masuk malaikat roman tadi, sapa munkarun wa nakirun, setelah itu malaikat munkar nakir baru masuk. Kadzalika sebagaimana tadi. Wa idza ra'al 'asyi kitabahu yaumil qiyamah, ketika seorang yang ahli maksiat menyaksikan tulisannya sendiri besok di hari kiamat, fa idza amarahum ta'ala bil qira'ah, maka saat dia melihat itu Allah perintah dia, ayo sudah baca tulisanmu dewi. Akhirnya ya apa? Yaqra'u hasanatihi, ia dengan semangat membaca susunan amale semua api-api itu. Pada hari ini aku telah melaksanakan surat ini, sedekah, nolong orang dan sebagainya. Amal baik itu, semangat betul. Tapi faida balagha ila sayyi'atihi, manakala dia sampai pada tulisan amal buruknya, berderet itu amal buruknya, oke, sakata, meneng dia, terdiam, ya terdiam. Fayaqulu Allah Ta'ala lima la taqra, Allah berfirman, loh kenapa enggak baca? Kenapa enggak kamu baca? Fayaqulu, dia berkata, istaghfir minka, aku malu ya Allah, aku malu kepadamu ya Allah. Fayaqulu Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman kepadanya, lima la tastahi fid dunya wal an istaghita minni, kenapa dulu ketika di dunia kamu melakukan itu tidak malu kepadaku, kok sekarang kamu merasa malu kepadaku? Fayantamul abdu wala yaf'ulatmu, fayaqulu ta'ala khudhuhu faghulluh sumal jahima salluh. Nah, maka seorang ini tadi merasa menyesal sebesar-besarnya, di mana penyesalan saat itu sudah tidak bermanfaat lagi, wis kadung kliwat. Makanya di situ Allah berfirman, khudhuhu faghulluh sumal jahima salluh. Ini perintah Allah kepada mereka, bahwa mereka lalu belenggu mereka, lalu masukkan ke neraka jahim. Jadi endingnya wong sing akeh maksiate akeh celakane gimana? Allah berfirman, khudhuhu faghulluh, bawalah ia, lalu belenggu ia, masukkan ia ke neraka jahim. Fakhudhuhu faghulluh sumal jahima sallu. Ini Al-Quran ya. Nah, inilah dimana proses malaikat ya yang bertugas yang menangani orang mati di kubur. Ini terkesan diulang-ulang, memang kan judulnya memang begitu. Kemarin yang proses malaikat maut mencabut nyawa, ternyata juga menerangkan tentang ini. Kali ini baru tahu kita mungkin ya, ternyata sebelum malaikat munkar nakir datang, terlebih dahulu ada malaikat yang datang menemui si mayat di kubur itu. Namanya malaikat ini adalah Ruman, malaikat Ruman, yang bertugas untuk memerintahkan dia agar menulis amal baiknya. Mengunut doa, gitu. Ono maneh jadi sing malaikat Ruman itu nguruki, nguarai, memberi pembelajaran.
ngomongilah, nanti jangan kaget ya, ada temanku yang datang 2 orang, nanti akan mengajukan pertanyaan kepadamu, ini pertanyaan. Tapi ternyata di sini Roman itu tugasnya yaitu agar orang ini suruh menulis amal baiknya, amal buruknya, semua tidak ada yang kelewatan. Ditulis di kain kapan. Setelah itu ya sudah, malaikat Roman beranjak meninggalkan, lalu datanglah malaikat Munkar Nakir. Nah, ini datang lagi kan, apa tugasnya Munkar Nakir? Ya mau takon toh, mengajukan pertanyaan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sabi'u asyara fi dzikri jawabi su'ali munkarin wa nakirin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.